lagi di Nepal Van Java. Baru saja datang dan cuacanya sedikit mendung tuh, yang membuat sedikit dingin karena cuaca mendung, matahari tidak keluar. Ini dia eh, kondisi di Nepal Van Java, masih banyak pembangunan dan bagus sekali ini. Dan di sana tuh banyak orang-orang sedang foto-foto tuh. Banyak juga penjual sayuran tuh di sini, kayak kentang, wortel, loncang tuh banyak banget. Dan pedagang kaki lima juga tersedia banyak ya guys. Itu artinya apa ya? Itu aksara Jawa. Saya nggak tahu tapi jelas ada lambang Garuda Republik Indonesia tuh. Di sini penghasil sayur karena di gunung. Saya sepanjang jalan tadi lihat banyak banget perkebunan lonceng, wortel dan masih banyak lagi. Tuh. Ini sangat viral pada zaman dulu ya, beberapa tahun ke belakang. Tapi sekarang tidak begitu ramai tapi masih oke. Nah, ini muka saya tuh. Mukanya sedikit kusut. Banyak motor-motor para warga. Di kanan kirinya juga sudah tanaman semua. Default. Namanya pegunungan pasti jalannya menanjak terus ya ini. Ini saya masih pakai jaket karena jalan menanjak. Oh, di bawahnya. Di sini juga ada gang dan di bawah sana banyak banget orang-orang foto. Ini kalau ke atas sana jauh lebih tinggi dan jauh berkabut, banyak banget tuh para wisatawan dan di sini juga terdapat ojek-ojek. Kalau kalian tidak bisa naik ke atas sini, kalian bisa naik ojek kalau nggak bawa motor. Ini motor-motor balik sayur tuh. Semakin dingin dan jalan menanjak ini. Ini cukup pakai motor kalau mobil nggak bisa naik. Keren ya. Itu adalah motor-motor para petani atau balik-balik sayur yang bekerja. Dan dulu lihat ini rumah-rumahnya tuh rata-rata bertingkat semua, bisa dilihat seperti itu. Walaupun di perkarangan rumah tapi tetap ada sayuran loncang tuh, banyak banget orang-orang. Di depan saya ini banyak anak-anak, nggak tahu sedang ngapain tapi banyak banget. Ini saya kasih tunjuk ya, itu sedang banyak bermain tuh. Di sini juga ada aliran sungai kecil, jalan menanjak. Kalau kita jalan sampai ke atas sana, pastinya akan lebih tinggi dan lebih dingin. Ditemani kabut yang begitu. Nah, ini jalan mundur. Di sini rumah-rumahnya juga berwarna-warni, jadi itu yang jadi lebih menarik. Adigang, Adigung, Adiguna. Nih, ada tulisannya. Adigang, Adigung, Adiguna. Saya kasih tunjuk sedikit. Ya, itu. Adigang, Adiguna, Adigung, Adiguna. Dan bisa dilihat rumah-rumahnya tuh, kayak negeri di atas awan, atau ya karena namanya Nepal Van Java, jadi seperti negeri di atas awan beneran. Rumahnya bagus nih belakang saya tuh. Tuh tinggi. Orang sini sudah terbiasa ya dengan hawa dingin. Kalau saya pakai jaket tapi celana tetap pendek.
outfit andalan saya hanya itu saja. Itu kan keadaan rumah-rumahnya seperti di negeri Nepal tuh. Bagus sekali, dan di depan sana juga ada gang tuh naik ke atas terus. Seperti di sana juga banyak banget. Dan saya ada semakin tinggi itu, bawah sudah berkabut gelap. Kabutnya semakin tebal dan semakin naik semakin dingin. Saya akan dada ke ini cermin cembung tuh, ya itu. Oh, nggak kelihatan tuh. Dan di depan saya adalah ada tulisan Basecamp Gunung Sumbing ke arah sana. Ya, ini Basecamp Gunung Sumbing, teras Nepal, jembatan kaca Basecamp Gunung Sumbing, dan masih banyak lagi. Oke, jalannya, oh iya tuh di atas sana tuh ada tangga berwarna-warni dan banyak banget yang foto. Dan bisa mendaki Gunung Sumbing juga melalui dusun Butuh Nepal Vanjava ini. Setelah jalan sekian ratus meter menanjak seperti mendaki gunung, dan akhirnya sampai di gerbang jalur sejati Gunung Sumbing. Ya, ini gerbang jalur sejati Gunung Sumbing, dan sini adalah pangkalan ojeknya tuh sampai atas. Dan di atas masih ada lagi. Tadi ada yang bilang ada jembatan kaca, tapi saya nggak tahu di mana tuh. Banyak banget. Nepal Vanjava 1775 mdpl. Cuma aku yang pertama. Oh, seperti ada taman, tapi di sini gelap. Depan saya ada kuda besar sekali. Ya, ini patungnya tadi ya. Oh, itu. Di sana ternyata jembatan kacanya tuh. Iya, ya. Ahinaudi. Dan kalau turun kayaknya nggak tahu ini di sana. Mungkin lewat sana turunnya tuh. Bagus sekali di sini, kabutnya semakin tebal dan di atas masih ada. Dan tadi saya tanya kalau ke sana adalah mendaki ke Gunung Sumbing. Tadi juga berpapasan dengan beberapa pendaki dan saya tanya, mereka mendaki tektokan ya, bukan ngecamp. Bilangnya tuh 6 jam. Berarti ya cukup cepat. Keren sekali. Nih kudanya. Dan depan saya ada yang foto-foto tuh. Bawah sudah gelap. Di jembatan kaca juga banyak yang foto. Ya, adalah nggak banyak tapi ada. Bapaknya sayang pundi? Nembe. Oh, nembe anu, sayang ladang. Mendet Kapri. Oh, Kapri. Oh, nggih. Caket nggih. Sak ngandhape. Mriki rame terus ya setiap hari ngeten? Setiap hari rame terus? Setiap hari. Setiap hari. Terus. Nek ini ke atas keten iki sepi. Sepi. Paling boten jam 1 setiap hari nih paling nggih. boten. Berarti rame nggih. Si kados wingi boten kali 100. Kali 100. Nah, Asul pundi ya? kula caket mawon Kepil Wonosobo ngertos ya? Nggih. Nah, niki pun ndereke Magelang Kajoran nggih. Nggih. Oh. Cuacane setiap hari kados niki kabut-kabut ini napa enten panase ngene? Oh. Saya sudah sampai di jembatan kaca ini di belakang saya. Tapi saya cuma lewat aja, dan depan saya adalah sungai. Jernih sekali airnya tuh. Dingin sekali airnya. Kayak air es tuh. Tapi kayaknya nggak ada ikannya tuh ya. Tapi bersih sekali. Bagus sekali itu. Cuman sedikit kotor karena ada beberapa sampah. Ya, ini jembatan kacanya nggak ada orang, cuma saya.
Oh ya guys, kalian jika kalau datang ke Magelang atau ke Wonosobo, kalian bisa datang ke sini karena sebenarnya tidak terlalu jauh dari Wonosobo dan Magelang. Kalau dari rumah saya, tadi saya perjalanan pelan tuh lambat 30, sorry sorry, 1 jam. Dan bila dari kota Magelang saya rasa akan lebih jauh sedikit, mungkin 1,5 jam. Ya ini jembatan kacanya. Saya baru pertama kali lewat jembatan kaca, ternyata seperti ini. Eh, Kalau jembatan kaca sebenarnya itu banyak di Dieng juga banyak, tapi saya lewat baru kali ini. Ya cukup bagus lah. Matahari sudah mulai muncul ini di atas saya. Ini sudah sedikit panas. Tadi sudah gelap-gelap dan ternyata matahari muncul, tapi di bawah masih berkabut. Ya nih, di sini seperti ada lembah dan itu kabutnya masih sedikit tertutup tuh. Hutan-hutan, ini pohon pinus, kemudian ada pertanian banyak banget tuh. Saya lagi di atap rumah warga nih. Dan di sini rata-rata atapnya sudah betonisasi atau dak bahasa Jawanya. Kemudian kalau hawanya walaupun matahari sudah muncul tapi tetap dingin, sejuk, dan ya itu kayaknya di sana lembah tuh, apa ya, bagus sekali tuh di atas tuh banyak tanaman loncang-loncang tuh. Ya nih bapak orang lagi merumput mencari rumput buat pakan ternaknya tuh. Saya lewat jalur yang berbeda dari berangkat tadi ya. Guys, jadi seperti ini tuh tanaman loncang. Kalau kalian belum tahu seperti apa, ya ini masih apa ya, belum dipanen, masih kecil-kecil seperti ini kurang lebih tanaman loncang ya ini. Dan di depan depan saya ada masjid tuh, masjidnya kelihatannya besar dan megah sekali. Ini juga masih banyak orang-orang, masih banyak pembangunan tuh, ada ibu-ibu sedang bertani tuh, jurangnya tuh tinggi sekali ya. Dan barusan saya melewati base camp Gunung Sumbing via Kali Anggrek di sini, kabut Gunung Butuh, dan saya lihat banyak banget pendaki-pendaki, nggak tahu dari mana saja. Uh, Nurunin anak tangga dulu nih, dari tadi belum selesai. Oh, ini ada simpang 3 ini ke bawah ke masjid itu, dan sini nggak tahu kemana. Oh ini ada tulisannya tuh, Tangga Naga Taman Depok Masjid. Ya ini urip iku urip, ini pewayangan ya, toko pewayangan. Ini enaknya kemana ya, kayaknya turun ke masjid dulu deh. Habis itu kayaknya sampai, kalau saya tadi lihat dari atas, sampai tempat saya berasal tadi. Ini ada. Ya nih banyak banget orang-orang sedang foto nih di Taman Depok. Tuh, ini kayak bangunan jadi favorit tuh kan ke bawah. Di sini juga terdapat simpang 3 dan ya itu masjidnya. Wow, tinggi sekali, dan ternyata di sini ada warung pojok Taman Depok. Ini jalannya mungkin saya akan turun ke sini atau kemana ya? Saya bingung juga ini. Kayaknya ke sini aja deh. Oh ya guys, saya ingatkan lagi kalian jika datang ke Taman Depok ini cukup bagus bagi saya karena kita bisa melihat keindahan gunung, tapi gunungnya nggak kelihatan karena berkabut. Dan cuacanya sudah semakin panas. Depan saya sudah kelihatan, yaitu itu banyak banget orang-orang foto di kayak gazebo-gazebonya nih. Ada juga orang datang.
dan bawah sudah sedikit mulai kelihatan. Dan ternyata saya ada di sana tadi, parkir motornya ada di bawah sana. Oh, bagus sekali ya. Saya duduk dulu karena capek istirahat, dan setelah ini saya akan coba turun ke bawah karena saya harus berjalan ke Solo, dan nanti saya akan lihat jalan di daerah Kopeng dan menuju ke tempat yang lain lagi, tapi kalian harus mengikuti saya terus. Dan ya, nih bagus kan. Oh ya guys, saya sudah keluar dari Nepal Van Java, tapi masih di sekitarannya, masih di bawahnya. Ya, ini di belakang saya adalah Nepal Van Java, itu di atas sana. Saya sedang di pinggir jalan nih, jalan menuju Nepal Van Java, kemudian Desa Sukamakmur, Taman Sayur, Kampung Sayur. Ya, ini Nepal tuh di atas sana, itu jauh sekali. Ya, kurang lebih dari sini 1 kilo. Dan saya sudah cukup lama tadi di Nepal, dan di bawah cukup terik. Ya, ini jam 1. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Oh ya guys, terima kasih yang sudah mengikuti saya jalan-jalan hari ini sampai detik ini. Terima kasih. Semoga kalian terhibur dan bisa menjadi inspirasi buat liburan kalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan bosan-bosan terus dukung saya, like, subscribe, comment, and share. Jadikan yang terbaik ya. Oke, see you. Dah.